Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sedulur. 12 Juli yang lalu kita telah memperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Ini adalah momentum yang strategis untuk meninjau ulang arah dan masa depan koperasi, khususnya koperasi di desa-desa. Di tengah berbagai tantangan pembangunan ekonomi pedesaan, koperasi yang kita kenal bersama sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia tetap kita yakini sebagai instrumen penting dalam mendorong pemerataan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi rakyat. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak koperasi desa, terutama koperasi unit desa atau kita kenal KUD, dan koperasi-koperasi lokal lainnya telah mengalami stagnasi, bahkan mungkin berhenti total. Kelembagaannya memang masih ada, tapi fungsinya tak lagi berjalan. Karena itu, maka revitalisasi koperasi desa, yakni untuk menghidupkan kembali koperasi yang mati suri atau yang sekedar formalitas ada, menjadi agenda krusial saat ini. Kita pantas memberi dukungan kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon masalah ini dengan menetapkan kebijakan strategis berupa pembentukan koperasi desa atau Kopdes Merah Putih yang ditargetkan berdiri di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan langkah terobosan yang patut kita apresiasi. Namun, keberhasilannya sangat tergantung juga pada sinergi multi pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan terutama komunitas lokal itu sendiri. Tanpa kolaborasi lintas sektor atau multi pihak tadi, maka koperasi hanya akan menjadi proyek administratif yang tidak menyentuh pada persoalan ekonomi rakyat yang terbawa arus besar ekonomi kapitalistik. Selama ini pembangunan koperasi desa seringkali dilakukan lebih secara teknokratis dan birokratis. Fokus utamanya adalah legalitas kelembagaan dan pelaporan formal. Sementara substansi partisipasi dan inovasi untuk ekonomi kerap terabaikan. Untuk itu mari kita rubah, kita lakukan revitalisasi dan pembinaan koperasi desa, bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang partisipatif dan melibatkan semua pihak. Misalnya pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi fasilitator regulatif dan teknis. Sekolah dan atau perguruan tinggi dapat menyumbangkan pendekatan edukatif dan hasil-hasil risetnya. Pemuda-pemuda desa dapat menjadi agen inovasi dan digitalisasi. Sementara itu para pelaku usaha dan juga komunitas lokal dapat menjadi mitra dalam memperluas jejaring usaha koperasi desa tersebut. Posisikan pemerintah sebagai fasilitator atau istilahnya adalah enabler, bukan pengendali. Kita akan bisa membangun koperasi desa yang bukan hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga bermakna secara sosial. Ini saatnya koperasi desa untuk dihidupkan sebagai jantung ekonomi rakyat yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Selamat Hari Koperasi ke-78.